Ada sebuah riwayat yang menarik yang diangkat oleh Syekh Salim. Beliau mengatakan, siapapun yang membaca sejarah para salafus salih, orang-orang soleh terdahulu, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, niscaya ia mendapati bahwa mereka selalu berada dalam khauf, rasa takut, jangan sampai Allah tidak terima dan merasa kurang memberikan haknya Allah, dengan juga roja, berharap Allah berikan pahala maksimal. Allah atau Rabb semua manusia atau makhluk berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfikun wal ladzina hum biayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan adab Rabb mereka. Jadi kalau dia sholat, dia puasa, dia menjalankan ibadah-ibadah, dia takut jangan sampai Allah belum menerimanya, atau dia takut jangan sampai pahalanya kurang, sehingga dia terus berusaha mengerjakan yang terbaik. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, tapi dari satu sisi diikuti mereka penuh keyakinan Rabbnya Maha Kuasa, Rabbnya memberikan yang terbaik kepada dia selama dia berusaha. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang rasa takut. Maksudnya mereka beribadah tapi diikuti dengan rasa khawatir, takut jangan sampai ini kurang pahalanya. Karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah bertanya tentang masalah ayat ini. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat-ayat ini. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Maksudnya mereka mengerjakan amal soleh tapi hatinya ketakutan. Apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang telah minum khamr dan juga mencuri, lalu mereka taubat? Jadi tadinya buat dosa, lalu sekarang mereka bertobat, lalu mereka beramal soleh. Apakah itu yang dimaksud di sini ya Rasulullah? Mereka memberikan tapi dalam kondisi hati mereka takut. Kata Nabi SAW, La ya binta siddiq, walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Bukan hai putrinya As-Siddiq, karena Abu Bakar punya julukan As-Siddiq, ya. Bukan itu yang dimaksud. Bukan orang yang pernah berbuat dosa lalu taubat lalu sekarang beramal soleh lalu mereka diikuti rasa ketakutan atas dosa-dosanya yang lalu. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah yang Allah puji, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, sibuk terus dengan amal soleh, puasa, melaksanakan sholat, bersedekah, sedangkan mereka merasa takut jika amalan-amalan itu tidak diterima. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi pesannya Nabi SAW sini jelas, bagaimana seseorang mukmin itu kalau dia berbuat amal soleh, dia diikuti dengan rasa takut dan khawatir jangan sampai Allah tidak menerimanya, atau jangan sampai dia kurang dalam melakukannya. Sehingga semangat untuk terus mengerjakan ibadah itu ada. Karena dia masih belum merasa puas. Terus saja dia berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyifati kaum mukminin yang segera dalam kebaikan dengan sifat yang paling baik. Karena mereka merasa kurang takut tadi, maka mereka terus beramal. Walaupun mereka telah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, tetapi mereka senantiasa merasa khawatir ibadah mereka tidak diterima. Tentu dari satu sisi kita harus takut, ya, berada dalam rasa takut jangan sampai Allah tidak terima amal kita, sehingga kita terus semangat beribadah. Dari satu sisi kita ikuti Allah benar dengan janjinya, bahwasanya orang yang beriman beramal soleh dijanjikan ini, sholat bisa dapat ini, puasa dapat ini, itu Allah akan berikan. Tetapi diikuti dengan mengimbangi di antara keduanya. Kekhawatiran terhadap tidak diterimanya amal atau kurangnya pahala yang akan didapatkan akan mendorong kepada kehusyuan sholat, ya, lebih banyaknya mendorong diri untuk berpuasa, sedekah, baca Quran, karena selalu merasa kurang. Seperti itulah. Kata beliau, bukan khawatir Allah tidak memberikan pahala kepada mereka, sekali-kali tidak. Mereka tidak pernah ragu Allah pasti akan berikan pahala, karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebab Allah juga sudah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah pasti akan memberikan kepada mereka pahala amal-amal mereka dengan sempurna. Bahkan Allah menambahkan untuk masuk karunia kebaikan dan nikmatnya dalam surah Fatir ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli.
Allah pasti akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi orang kalau beriman beramal saleh, Allah akan kasih seperti janjinya apa yang Allah berikan. Akan tetapi kata beliau, mereka khawatir amal ibadah mereka tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diperintahkan Allah. Orang-orang beriman tidak memastikan bahwa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan keinginan Allah. Sebaliknya, mereka mengira telah melakukan kekurangan dalam hal tersebut. Itulah sebabnya mereka merasa takut amal ibadah mereka tidak diterima. Dan ini pula yang membuat mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dan beramal saleh. Jadi sekali lagi kita kembali ke poinnya, kalau teman-teman selalu merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan, saya sudah puasa, saya sudah sedekah, saya sudah begini dan begitu, maka dia tidak akan pernah tingkatkan kualitasnya. Tapi kalau kita selalu merasa kurang, ya, asas apa yang kita berikan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atau apa yang kita kerjakan karena Allah, maka kita akan terus menambah secara kuantitas dan juga kualitasnya. Kata beliau, hendaklah setiap hamba memperhatikan hal ini supaya ia bertambah semangat untuk memperbaiki amal ibadah dan membuatnya semakin sempurna serta ikhlas semata-mata karena Allah taala dan berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim sangat takut jika pahala amal saleh mereka gugur tanpa mereka sadari, dan sikap ini pula yang menjadi bagian dari kesempurnaan keimanan mereka. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, seorang yang thiqah serta faqih, seorang tabi'in yang masyhur dengan keimanannya, mengatakan, aku mendapati 30 orang sahabat Nabi SAW, semuanya mereka takut jika kemunafikan menimpa diri mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata bahwa imannya seperti keimanan malaikat Jibril dan Mikail. Padahal mereka sudah hidup di zaman Nabi SAW. Ada di antara mereka ayat-ayat turun ya, tentang kasus pribadinya. Tapi tidak pernah di antara mereka mengatakan, oh kami sudah sahabat Nabi, kami adalah orang-orang yang paling benar imannya. Tidak berkata seperti itu. Bahkan dipastikan oleh tabi'in ini, saya bertemu dengan 30 orang sahabat. Maksudnya saya pernah berguru dengan mereka. Semuanya khawatir jangan sampai kemunafikan masuk dalam hatinya. Walaupun mereka sudah menjadi sahabat Nabi. Bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah berkata dalam Fathul Bari jilid 1 halaman 110-111, ini Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, di antara para sahabat paling mulia yang sempat dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah adalah Aisyah. Jadi salah satu yang khawatir kemunafikan masuk dalam hatinya sehingga dia terus berhati-hati menjaga imannya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Kekhawatirannya ini membuat dia akhirnya terpicu untuk selalu menjaga kualitas keimanannya. Kemudian Asma, saudara perempuannya Aisyah, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Ummu Salamah, istri Nabi SAW yang lain. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah, Uqbah bin Harith, Al-Musawwir bin Makramah atau Makramah. Semua ia pernah mendengar hadis dari mereka dan juga hidup sezaman dengan para sahabat lain. Bahkan yang lebih utama dari sahabat-sahabat yang tadi, seperti misalnya Ali bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk yang dijamin masuk surga. Ia menegaskan bahwa mereka semua takut jika kemunafikan muncul dalam amalan-amalan mereka. Sementara tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa selain mereka menyalahkan sikap tersebut, maka ini seakan-akan ijma' di antara para sahabat.